Selamat siang. Selamat siang. Kakak di sini disuruh dosen untuk mengampunikan pelajarannya dosen hari ini karena dosennya lagi beda acara. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Baik, hari-hari sebelum kakak mulai, kakak share dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Saya penasaran. Nanti yang tidak masuk dicatat atau disetorkan ke kakak. Ya. Ini saya setorkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pelajaran hari ini. Jadi hari ini kakak akan menjelaskan tentang sistem regresi. Sebelumnya, apakah hari tadi pada belakangan ini musim belakangan ini kan dingin, sering hujan. Apakah hari tadi itu sering kecil, mulai kecil? Ya. Dan itu ada hubungannya dengan sistem regresi. Apa sih sistem regresi itu? Jadi, sistem regresi adalah sistem merupakan dalam hukum yang berfungsi untuk mengeluarkan saja sisa metabolisme yang tidak dilakukan. Jadi di dalam tubuh kita yang juga ada penyakit yang mana zat dari sisa-sisa makanan yang kita produksi setiap harinya itu, zat yang tidak dibutuhkan itu akan dibuang, atau yang dibutuhkan itu akan dibuang melalui urin tadi. Berikut adalah organ menyusun sistem regresi. Yang pertama ada gigi, diam tahan, kedua paru-paru, yang ketiga kulit, yang keempat hati. Kita akan bahas satu persatu hari ini. Semoga waktunya sempat. Kita bahas yang pertama dulu. Tidak hanya dengan tubuh berkaitan pada mulut. Jadi yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Jadi fungsi ginjal di sini adalah menyaring zat-zat sisa metabolisme melalui darah. Jadi darah di sini nantinya akan masuk ke dalam ginjal dan akan disaring, yang mana zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan yang masih diperlukan oleh tubuh, dan dia akan disaring pada ginjal. Nah, berikut adalah bagian dari ginjal. Yang pertama itu ada korteks. Korteks ini adalah bagian luar ginjal. Jadi korteks ini adalah bagian terluar dari ginjal dan terdapat nefron. Yang di dalamnya itu terdapat jumlah nefron. Yang di dalam nefron ini ada garis-garis kecil. Nah, ini namanya nefron.
yang mana fungsinya dendron nanti akan untuk tempat terjadi pembentukan kulit. Yang kedua ada medula. Medula di sini adalah jaringan ginjal yang berbentuk kerucut. Nah, dan itu bisa disebut dengan piramida ginjal. Nah, selanjutnya ada pelvis. Pelvis ini adalah rongga berbentuk dorong yang terdapat pada bagian pengingatan ginjal yang fungsinya untuk menampung kencing, untuk menampung kencing, penampungan sementara untuk kencing, urin. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan urin. Jadi kata-kata tadi pembentukan urin terjadi pada dendron, dan dendron tersebut terdapat pada korteks. Jadi supaya ada di sini kita akan membagikan dengan itu untuk menjawab tentang bagaimana urin terbentuk. Jadi kakak beri waktu maksimal 5 menit untuk mengerjakan hal ini. Apabila tidak paham bisa ditanyakan kepada kakak. Sudah, iya kan? Terus silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan dari kelompok kami akan menjawab dari PBNI, yaitu pertanyaannya yaitu ini adalah menganalisis kepada mekanisme pembentukan urin di nomor 2. Analisis tahapan pembentukan urin, yaitu tahap yang pertama yaitu filtrasi, dan yang kedua reabsorpsi dan augmentasi atau sekresi. Yaitu yang pertama filtrasi yaitu di flora bulus dan kapsula dan roma, dan prosesnya yaitu penyaringan darah tanpa protein dan sentra, dan hasilnya urin primer. Dan yang kedua yaitu reabsorpsi, yaitu tempat terjadinya itu di tubulus proximal dan lengkung benih, dan prosesnya yaitu penyerapan kembali zat yang berguna, dan hasilnya urin sekunder. Yang kedua yaitu augmentasi atau sekresi. Tempat terjadinya yaitu di tubulus distal, dan prosesnya yaitu dengan penambahan zat sisa urin ion A+ atau NH3, dan hasilnya urin sesungguhnya. Ya, itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas dulu. Jadi adik-adik,
Pembentukan murid itu terjadi pada neutron, yang mana neutron itu terdapat di konteks pada bagian terluar indera. Kakak lupa tadi kalau gambarnya soalnya dulu. Jadi kakak tambah saja dulu. Jadi intinya tadi pembentukan murid itu terjadi pada neutron. Nah, ini namanya neutron. Untuk neutron kurang lebih seperti ini. Jadi pertama-tama darah itu masuk ke kapsul bawaan. Darah itu masuk ke kapsul bawaan. Artinya pada kapsul di sini akan terjadi filtrasi atau penyaringan darah. Setelah darah disaring, pada kapsul bawaan ini darah yang disaring itu tidak betul-betul bersih, masih ada sisa-sisa yang masih berguna oleh tubuh yang belum tersaring sempurna. Jadi hasil dari filtrasi di kapsul bawaan ini akan disaring lagi pada bentuk neten di sini. Yang bentuk ini namanya bentuk neten. Nantinya di sini terjadi penyaringan lagi. Zat-zat sisa yang belum tersaring, zat-zat sisa yang dibutuhkan oleh tubuh yang belum tersaring. Jadi kalau tubuh ini zat sisa yang masih ikut belum tersaring ini akan diserap lagi oleh tubuh. Dan pada tingkat tubuh ini akan menghasilkan urin yang namanya itu urin sekunder. Urin sekunder tadi urin yang belum terfiltrasi sepenuhnya, jadi itu dinamakan urin sekunder. Nah, terus pada hasil dari enzim di sini akan menghasilkan urin primer, yang mana urin primer di sini zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu sudah diserap sepenuhnya oleh tubuh, dan yang tersisa hanya yang tidak dibutuhkan saja, yang nantinya akan dibuang. Jadi di sini menghasilkan urin primer. Di sini menghasilkan urin sekunder. Terus hasil urin sekunder di sini nantinya akan dibuang melalui fermentasi. Fermentasi ini tempat pembuangan zat-zat yang sudah kita keluarkan oleh tubuh. Yang mana di sini menghasilkan urin yang sesungguhnya, urin yang sudah kita keluarkan, yang sering kita keluarkan, atau bisa disebut dengan urin asli. Jadi begitulah pembentukan urin pada tubuh kita ini. Apakah masih tidak ada yang paham? Bisa ditanyakan. Sudah paham. Baik. Ini waktunya kita kakak tidak bekerja karena sudah sewa waktunya ini. Jadi sebelum kakak akhiri tadi sudah paham semua adanya. Tidak ada yang ingin menanyakan lagi. Jadi apa ada yang bisa menunjukkan? Tidak ada. Yes.
di dalam tubuh kita itu sudah terdapat penyaring, yang mana fungsinya itu untuk menyaring sisa-sisa yang kadang ada dalam tubuh kita yang akan menghasilkan zat yang masih berguna bagi tubuh dan tidak berguna bagi tubuh, yang mana yang berguna nantinya akan diserap lagi oleh tubuh dan yang tidak diperlukan nanti akan dibuang oleh tubuh. Jadi kata ini materi untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.